Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menentukan bilangan cacah. Sebelum saya lanjut menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Anita Artika Kevi dengan NIM 25010251149, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, di sini saya langsung saja menjelaskan materi tersebut. Oke anak-anak, di sini saya akan menjelaskan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan cacah selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Nah, bilangan cacah juga terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Anak, di sini kita akan membahas materi tentang operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Kalian harus tahu ya, bahwa operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Namun, jika operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berada dalam satu soal yang sama, maka operasi hitung dimulai dari kiri ke kanan atau dimulai dari depan. Namun jika terdapat tanda kurung, maka operasi hitung dimulai dari bilangan yang terdapat dalam tanda kurung tersebut. Oke, di sini saya akan memberi contoh soal. Anak-anak, di sini saya akan memberi contoh soal. Nomor 1. 225 ditambah 357 dikurang 143. Hasilnya berapa ya? Nah, penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama. Jadi kita menghitung dari sebelah kiri terlebih dahulu. 225 ditambah 357. Cara menghitungnya 5 ditambah 7. 7 di mulut, 5 di jari. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, simpen 1, 2 ditambah 5 hasilnya 7, ditambah 1 jadi 8. 2 ditambah 3 hasilnya 5, jadi hasilnya 582. 582 dikurang sama 143. Hasilnya berapa ya? Kita sekarang akan mencari hasil dari 143. Tadi kan kita udah nyari hasil 225 ditambah 350, hasilnya 582. Sekarang kita nyari 582 dikurang 143, hasilnya berapa ya? 582 dikurang 143. 2 dikurang 3 kan gak bisa, kita pinjam di sebelahnya. Jadi 12. Di sini jadi 7. 12 dikurang 3, 12, 11, 10, 9. 7 dikurang 4 kan nggak bisa, kita pinjam di sebelahnya, ini jadi 4. 17 dikurang 4 yaitu 17, 16, 15, 14, 13. Simpen 1. Ini 4 ditambah 1 hasilnya jadi 5. Di sini jadi 5 lagi. 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi hasilnya 439. Di sini contoh soal yang kedua yaitu 85 dikurang 17 ditambah 67. Hasilnya berapa ya? Pengurangan sama penjumlahan kan kedudukannya sama. Jadi kita ngitung dari sebelah kiri terlebih dahulu. 85 dikurang 17 hasilnya berapa ya?
5 dikurang 7 kan nggak bisa, kita pinjam di sebelahnya. Ini jadi 15. 15 dikurang 7 berapa ya? 15 dimulut 7 jadi 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7 dikurang 1 hasilnya 6. 68. Hasilnya 68. 68 ditambah 67. Hasilnya berapa ya? 68 ditambah 67. 8 ditambah 7 berapa ya? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ini jadinya 7. 7 ditambah 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasilnya adalah 132. Di sini berarti hasil akhirnya 132. Contoh selanjutnya yaitu 25 dikurang 36 dikurang 85. Nah, di sini kan ada kurungan. Jadi kita nyari hasil yang lebih dulu itu yang ada di dalam kurungan tersebut. Yaitu 36. 36 dikurang 85 hasilnya berapa ya? 6 dikurang 5 dapat hasilnya 9. 3 dikurang 8 hasilnya 4. Jadi hasilnya 49. 49 dikurang 25 hasilnya berapa ya? Oke. Ini kan udah tahu hasilnya berapa. Sekarang tinggal yang 25. 49 dikurang 25 hasilnya berapa ya? 9 dikurang 5 hasilnya 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya 24. Dan ini hasil terakhirnya. Contoh soal selanjutnya yaitu 25 dikali 14 dikali 14. Hasilnya berapa ya? Kita cari jawabannya. 5 dikali 4 kan hasilnya 20. Hanya dari sini 4 kali 2 kan hasilnya 8. 8 ditambah 2 hasilnya jadi 10. 5 kali 1 hasilnya 5. 2 dikali 1 hasilnya 2. 0 ditambah 5 kan hasilnya tetap 5. 1 ditambah 2 hasilnya jadi 3. Hasilnya jadi 350 yang penjelasan mendalam dan komprehensif materi bilangan pecahan, yaitu tujuan pengajaran landasan filosofis adalah pengajaran bilangan pecahan di sekolah dasar SD tidak hanya bertujuan agar siswa mampu melakukan operasi hitungan, tapi juga untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat. Pecahan adalah gerbang menuju konsep matematika yang lebih kompleks, rasio, proporsi, aljabar. Tujuan fundamental yaitu kontekstualisasi, representasi, terminologi. 2. Struktur inti bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang mewakili perbandingan antara suatu bagian dengan keseluruhan. Syarat mutlak yaitu membedakan pecahan dari pembagian biasa adalah keharusan bahwa benda atau satuan utuh harus dibagi menjadi bagian-bagian yang identik atau sama besar. Pentingnya syarat sama besar, konsep ini menumbuhkan rasa adil yang sangat penting dalam pemahaman anak. Jika bagian-bagian tidak sama besar, kita tidak bisa memberikan label pecahan yang seragam, seperti sepotong kecil kue sebagai 1/2 dari kue yang lebih besar. Struktur simbiosis yaitu A per B.
Pembilangan atau numerator angka di atas fungsinya untuk menghitung jumlah unit bagian yang sedang diamati, diambil, atau diperhatikan. Pembilangan adalah unit perhitung dari pecahan tersebut. B. Penyebut angka di bawah. Fungsi untuk menunjukkan total jumlah seluruh bagian yang dibagi sama rata dari satuan utuh. Misalnya, 1/10 lebih kecil dari 1/2. Yang ketiga ada representasi pecahan. Untuk menghindari pembelajaran yang abstrak, pecahan harus diajarkan menggunakan berbagai model, yaitu ada model area, seperti contoh pizza dibagi 8. Dibagi 8 ini menekankan visualisasi bagian. Kedua, model linear panjang atau menggunakan garis bilangan. Pecahan diletakkan pada titik di antara bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Yang ketiga ada model himpunan menggunakan sekelompok objek. Contoh, dari 5 pensil, 2 berwarna merah, pecahan pensil merah adalah 2/5. Pengembangan konsep yaitu pecahan unit adalah 1/B. 1/2, 1/3, 1/4 setiap bagian adalah balok bangunan. Udah dapat 3 non unit yaitu A/B. Yaitu setelah konsep unit tertanam, siswa akan diajak membangun pecahan dengan pembilangan lebih dari 1. Konsep penjumlahan unit yaitu harus dilihat dari 3/4 sebagai gabungan dari 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Penekanan konseptual harus dijelaskan secara eksplisit mengapa penyebut tidak ikut dijumlahkan karena jenis per-4 tetapi kita menjumlahkan jumlahnya 3 unit per 4. Miskonsepsi adalah hambatan terbesar dalam pengajaran pecahan. Mengabaikan syarat sama besar, siswa menerima 1/2 pada gambar yang dibagi tidak rata. Melihat angka secara terpisah seperti siswa melihat 1/4 sebagai 1 dan 4 bukan sebagai satu kesatuan. Semakin besar penyebut atau semakin besar nilainya, siswa akan berpikir 1/8 lebih besar dari 1/2 karena 8 lebih besar daripada 2. Fokus pada jumlah, titik, atau himpunan saat menghitung. Oke, sekarang kita contoh soal yang kedua yaitu 15 kali 5 kali 10 hasilnya berapa ya? Kita cari yang 15 kali 5 dulu. 5 kali 5 hasilnya kan 25. 5 kali 1 hasilnya kan 5 ditambah 2 jadi 7. 75 dikali 10 berapa ya hasilnya? 5 dikali 0 kan hasilnya 0. 5 dikali 1 hasilnya 5. 7 dikali 0 hasilnya 0. 7 dikali 1 hasilnya 7. Kita tambah 0 turunin 0. 5 tambah 0 kan hasilnya 5. 7 kita turunin 7 hasilnya 750. Penjelasan mendalam dan komprehensif materi bilangan pecahan yaitu tujuan pengajaran landasan filosofis adalah pengajaran bilangan pecahan di sekolah dasar SD tidak hanya bertujuan agar siswa mampu melakukan operasi hitungan, tapi juga untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat. Pecahan adalah gerbang menuju konsep matematika yang lebih kompleks, rasio, proporsi, aljabar. Tujuan fundamental yaitu
visualisasi, representasi, terminologi. 2. Struktur inti bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang mewakili perbandingan antara suatu bagian dengan keseluruhan. Syarat mutlak, yaitu membedakan pecahan dari pembagian biasa, adalah. Sekian dari pembelajaran materi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.